Ya, oke, bertemu lagi ya. Eh, untuk strategi ke-7, ini kita sudah mulai sedikit strategi lapangan. Jadi, bagaimana kita mau melakukan pengelolaan ya, fungsi pengelolaan atau fungsi manajerial lah. Yang ketujuh ini adalah kita harus memikirkan SDM, strategi sumber daya manusianya bagaimana. Tentunya kita tidak mungkin sendiri ya. Idealnya kita perlu ditemani oleh seorang rekanan atau co-founder ya. Setelah kita sebagai foundernya, maka harus ada co-founder yang memiliki visi yang sama atau frekuensi yang sama. Nah, ini akan membantu kita ketika kemudian kita sedikit down di tengah jalan, ada yang nge-push. Kalau kita saling push lah istilahnya ya, dua orang ini. Dan kebanyakan startup memang dimulai dari dua orang, foundernya dan co-foundernya. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu dilakukan? Tentunya Anda akan mencari talent-talent yang bisa Anda rekrut untuk bekerja pada Anda. Artinya you hire people, programmernya seperti apa, ya kan? UX designernya seperti apa, kemudian apa namanya marketingnya seperti apa, lalu public relation, kemudian administrator, financialnya bagaimana. Ada beberapa istilah ya kalau di dunia startup itu umumnya. CEO itu adalah headnya atau Chief Executive Officer ya. Lalu ada nanti COO, Chief Operation Officer, ada juga CTO, Chief Technology Officer, lalu ada CFO, Chief Financial Officer, dan seterusnya. Nanti ada bagian khusus yang mengenai talent acquisition ya, orang HR lah dan seterusnya, marketing ya, itu sudah umum dan itu perlu Anda pikirkan. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana Anda mempersiapkan financial planningnya. Nah, kalau Anda mau mencari dana, umumnya 3 ya. Yang pertama adalah dari investor. Kalau Anda mau mencari sumber pendanaan ya, Anda bisa dari investor, mungkin dari teman atau dari saudara gitu ya, itu yang terdekat dengan Anda, atau orang tua, I don't know, who knows ya kan. Atau yang kedua adalah pilihannya dari tabungan Anda. Nah, misalnya Anda punya tabungan nih ya, no problem. Lalu yang ketiga, cari angel investor ya, orang yang suka invest dana tapi di dunia startup karena memiliki return on investmentnya tuh cukup cukup kompetitif lah istilahnya ya. Nah, nanti Anda bisa cari orang-orang seperti itu. Banyak orang berduit di Indonesia ini ya, don't worry. Kemudian atau mungkin Anda langsung mau ke channel besar ya, tidak apa-apa, SoftBank misalnya, atau Y Impactor, no problem, coba aja langsung, tidak apa-apa. Banyak yang sudah didanai sama mereka di Indonesia, banyak sekali. Dan kita harus confident ya, harus pede. Kemudian berikutnya, kalau Anda mau mencari crowdsourcing itu Anda mencari crowdfunding lah istilahnya ya, dari fintech misalnya, atau dari event-event crowdsourcing. Anda mencari donatur, kemudian Anda bikin event, lalu Anda pitch, Anda tawarkan itu. Anda tawarkan proposal startup Anda, dan nanti siapa yang akan masuk menjadi pemegang saham lah istilahnya, investornya. Nanti itu bisa dibahas. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah bagaimana memaintain bisnis Anda ketika sudah jalan. Nah, memaintain ini tentunya Anda perlu melakukan analisis ya. Ada banyak sekali. Saya sarankan analisis SWOT tentunya, kemudian analisis PESTEL ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan ekosistem ya. Ekosistem itu banyak ya sifatnya. Ekosistem startup di Prancis sama di Jerman beda, ekosistem startup di Indonesia sama di Thailand misalnya ya juga berbeda, atau dengan di Singapura, dengan di New Zealand ya itu berbeda. Jadi ekosistem itu yang saya maksud. Nah, lalu yang ke-10 adalah Anda perlu memikirkan sustainability-nya bagaimana nih, keberlangsungan bisnis Anda ya.
keberlangsungannya bagaimana, apakah akan expand ke bisnis-bisnis lain gitu ya, yang se setipe lah, sebidang ya, misalnya gitu. GoFood ya kan, itu kan awalnya hanya Gojek ya, hanya ojek, fokusnya Gojek, ada GoFood, Go Clean, Go Everything. Kemudian itu yang saya maksud ya. Lalu yang ke-11 adalah mentoring ya. Jadi Anda tidak mungkin kalau tidak pakai mentor. Jadi carilah mentor yang tepat untuk Anda, orang yang betul-betul berpengalaman di situ, atau mungkin guru-guru Anda. Kemudian yang terakhir adalah expand ya. Kalau Anda sudah mencapai unicorn, carilah hexacorn, decacorn ya, dan seterusnya. Nah, jadi tujuan bisnis adalah value